بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين، أعزكم الله. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita dengan kitab Bulughul Himmah fi Syarh Ushul Sunnah yang disyarah oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas perkataan Imam Ahmad rahimahullah, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas perbandingan antara ahlul bid'ah dengan ahlul ma'asi. Kemudian beliau hafizahullah menjelaskan, walihada kana amrul bid'ah khatiran jidda. Oleh karenanya perkara bid'ah itu sangat berbahaya. Perbuatan bid'ah, perkara-perkara bid'ah itu sangat berbahaya. Tidak boleh seseorang menyepelekan perbuatan bid'ah. لأن صاحبها يرى أنه على دين. Karena pelaku bid'ah menganggap dirinya berada di atas kebenaran, di atas agama. Karena pelaku bid'ah menganggap bahawa dirinya berada di atas agama, bahawa apa yang dilakukannya ini adalah benar. Wa yadhunnu fi man yansahuhu wa yubayyinu lahu al-haqqa annahu yasudduhu 'anil haqqi wa yahulu bainahu wa bainal jannah. Dan dia atau pelaku bid'ah menganggap siapa saja yang menasihatinya, menjelaskan baginya kebenaran, dia menganggap bahwa orang tersebut menghalanginya dari kebenaran dan menghalanginya antara dia dengan surga. Pelaku bid'ah ketika ada yang menasihati, ketika ada yang menjelaskan bahawa perbuatannya adalah perbuatan yang bid'ah, perbuatan yang menyelisihi petunjuk Nabi,
perbuatan yang batil, maka dia akan menuduh bahwa orang tersebut menghalanginya dari kebenaran, menjauhkannya dari kebenaran, dan menghalanginya antara dia dengan surga. Jadi ini nyata. Tidak ada satu pelaku bid'ah pun ketika diingatkan dia tidak terima. Dia akan menganggap orang yang menasihatinya tersebut orang yang menjauhkan dari kebenaran atau orang yang menghalangi dirinya dari surga. Dan ini terjadi. Bahkan tidak hanya sampai di situ, mereka akan memusuhi siapa saja yang mengingkari bid'ahnya. Mereka akan membuat atau menyematkan sifat-sifat yang keji terhadap orang yang mengingkari bid'ah, menjulukinya dengan julukan-julukan dan seterusnya. Wala yakadu mithlu hadza yatubu. Maka sedikit orang yang seperti ini akan bertaubat. Bagaimana akan bertaubat? Pertama, dia menganggap bahwa perbuatannya itu benar. Perbuatannya ini disyariatkan. Perbuatannya ini ibadah. Yang kedua, ketika dinasihati, dia akan menuduh orang yang menasihati itu menghalanginya dari kebenaran. Maka orang yang seperti ini keadaannya sangat sedikit untuk kemudian bertaubat. Hatta tuzala anhu syubhah, sehingga dihilangkan darinya syubhat. Ya, sampai hilang darinya syubhat, baru dia akan menyadari wa ya'lama annahu mukhti, dan dia sadar bahwa dirinya salah. Tetapi sangat sedikit orang yang melakukan hal yang demikian. Maka perbuatan bid'ah itu sangat berbahaya. Sehingga kemarin kita membawakan perkataan Sufyan, ya, bahwa bid'ah ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Lianna al-ma'siyah yutabu minha, karena maksiat itu diberikan taubat. Artinya pelaku maksiat itu sangat mudah untuk kemudian bertaubat, karena dia tahu perbuatannya keliru. Wal bid'atu la yutabu minha, sedangkan bid'ah tidak diberi taubat. Artinya pelaku bid'ah sulit bagi mereka untuk bertaubat. Maka ini menjadi hal yang sangat berbahaya. Wa kharaja, kemudian beliau menjelaskan, wa kharaja biqaulihi tariqatun fid din. Perkataan Imam Asy-Syatibi
tariqatun fid dini, jalan di dalam agama, cara di dalam agama. Perkataan ini kata beliau, kharaja biqaulihi tariqatun fid din al-umur ad-dunyawiyatul mubahatu aidan. Keluar dari definisi ini, definisi bahwa bid'ah itu tariqatun fid din, keluar dari definisi ini al-umur dunyawiyatul mubahah, perkara-perkara dunyawiyah yang mubahah, maka dia tidak termasuk bid'ah karena dia bukan tariqatun fid din. Fakullu ma ahdatha an-nasu, maka setiap apa yang diada-adakan oleh manusia, fil malabisi, dalam berpakaian, wal ma'akil, dalam makanan, wal masyarib, minuman, wal marakib, kendaraan-kendaraan, wa ghairiha, dan yang lainnya, falaysa minal bid'ah, maka bukan termasuk bid'ah. Karena perkara-perkara ini bukan tariqatun fid din, dia berkaitan dengan dunia. Kemajuan teknologi itu tidak termasuk bid'ah. Dan banyak orang yang keliru di dalam memahami. Ketika disampaikan tentang bid'ah, dia akan mengatakan, jika demikian semua yang baru bid'ah. Pada zaman Nabi tidak ada kendaraan, pada zaman Nabi tidak ada HP, pada zaman Nabi tidak ada, dan seterusnya. Berarti bid'ah, berarti enggak boleh. Maka itu adalah kejahilan, kebodohan dalam memahami. Bid'ah itu tariqatun fid din, cara di dalam agama. Maka definisi tariqatun fid din itu mengeluarkan perkara-perkara dunia yang mubah. Perkara-perkara dunia yang mubah. Maka setiap yang diadakan oleh manusia dari perkara-perkara dunia yang berkaitan dengan pakaian, minuman, kendaraan, fasilitas-fasilitas, itu tidak termasuk bid'ah. Seandainya dikatakan bid'ah, maka itu bid'ah lughawiyah, sesuatu yang baru, yang memang dulu enggak ada, sekarang ada. Itu bid'ah lughawiyah secara bahasa. Liannaha umurun adiyatun laysat minad din, karena perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang biasa, perkara-perkara yang sifatnya duniawi dan bukan termasuk agama. Bukan termasuk agama. Wal bid'atu la takunu illa fil umuri ta'abbudiyah. Dan bid'ah itu ada di dalam perkara-perkara yang sifatnya ta'abbud, yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan agama. Ketika seseorang membuat cara solat sendiri, ya, seseorang membuat perayaan agama sendiri, membuat jumlah zikir sendiri, membuat cara dakwah sendiri, maka itu perkara-perkara ta'abbudiyah. Ketika diada-adakan dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat, maka itu menjadi bid'ah. Menjadi bid'ah.
falil insani an yakula wa yashraba ma syaa. Maka silahkan manusia makan, minum sesuai dengan kehendaknya, makan apa saja selama itu halal, minum apa saja selama itu halal. Wa yarkab ma syaa minal marakib, dia menaiki kendaraan apa saja yang dia kehendaki, mobil, pesawat, motor, kereta dan seterusnya, yang listrik, yang enggak listrik, tafadhal. Itu tidak ada kaitannya dengan din. Kattairati wasufuni wa ghairiha, seperti kata beliau, pesawat, perahu dan yang lainnya. Walau lam takun mawjudatan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun enggak ada pada zaman Nabi. Memang enggak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman Nabi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji dan umrah, kendaraannya kalau tidak jalan kaki, kendaraannya unta ataupun kendaraannya kuda atau keledai. Ya. Kemudian pada zaman sekarang orang pakai pesawat, pakai mobil, pakai kereta dan seterusnya. Maka itu bukan termasuk bid'ah, karena dia bukan perkara yang ta'abbudi. Maka silahkan, sekalipun pada zaman Nabi tidak ada. Wala budda min at-tafriq baina al-bid'ati wal ma'siyah. Demikian pula harus dibedakan antara bid'ah dan maksiat. Fasuratu qad takunu wahidatan, bisa saja bentuknya itu satu, lakin hukmuha yakhtalif, tetapi hukumnya berbeda. Contohnya, beliau memberikan contoh. Jadi ada perbuatan maksiat, ada perbuatan bid'ah. Harus dibedakan mana yang itu bid'ah, mana yang itu maksiat, tapi bentuknya satu perbuatan. Bisa dia masuk ke dalam maksiat, bisa dia masuk ke dalam bid'ah. Wa min amthilati dzalik, contohnya kata beliau, halqul lihyah, contohnya memotong jenggot. Faqad yaf'alu dzalika thalathatu ashkhas, memotong jenggot bisa dilakukan oleh 3 macam orang. Ya. Jadi orang yang memotong jenggot itu ada 3 keadaan. Wa yakunu ahaduhum kafiran, salah satunya bisa kafir. Wal akhar mubtadi'an, salah satunya lagi bisa dia ahlul bid'ah. Wasalits 'asiyan, yang ketiga dia berbuat maksiat. Satu perbuatan. Faman halaqa lihiyatahu wa huwa mustabihun lihalqiha ma 'ilmihi bi adillati at-tahrimi wa qad qamat al-hujjatu bidzalika fa huwa kafir li'anna istibahata al-muharramati kufrun. Jadi satu perbuatan yang pelakunya itu bisa satu dari 3 keadaan. Pertama, beliau menjelaskan siapa yang memotong jenggotnya dan dia memubahkan, mengatakan bahwa mencukur jenggot itu enggak apa-apa, ngapain harus dipelihara, ya, ma'ilmihi bi'adillati tahrim, padahal dia tahu dalil-dalil pengharamannya dan telah tegak hujjah atasnya, tapi dia mengingkari. Jenggot itu bukan wajib, ngapain nyiu jenggot,
Enggak usah melihara jenggot. Ya, padahal dia tak tahu. Nah, yang seperti ini bisa dia kufur. Karena kenapa? Karena dia memubahkan yang haram. Seperti orang yang mengatakan riba itu halal. Orang yang mengatakan riba halal kufur kepada Allah. Itu hukum mutlak. Hukum mutlak. Itu keadaan yang pertama. Jika dia mengingkari wajibnya, ada ingkar, dia mengingkari wajibnya, kemudian dia mengatakan enggak apa-apa, dipotong saja, enggak usah dipelihara. Ngapain dipelihara? Ya. Kalau dia tahu sebenarnya itu wajib, dia mengingkari. Kalau dia jahil, tentu tidak masuk dalam hukum kufur karena jahil, enggak tahu. Kalau jahil yu'zar, dia diberi uzur. Kemudian keadaan yang kedua, walladhi yahliqu lihiyatahu wa huwa yataqarrabu bidzalika ila Allah, kaman yahliquha ba'da al-hajj aw al-umrah taqarruban ila Allah wa yadhunnu anna Allah yuhibbu hadha minhu wa annahu law lam yahliq lihiyatahu ma atamma nusukahu fahadhihi haqiqatul bid'ah. Keadaan yang kedua, ada yang memotong jenggotnya dalam rangka bertaqarrub kepada Allah. Dia motong jenggotnya dan menganggap bahwa memotong jenggot itu ibadah. Seperti orang yang memotong jenggotnya setelah dia haji ataupun umrah, ketika tahallul, bukan kepalanya saja, cuman jenggotnya juga. Jadi bulat dipotong semua. Ya, betul-betul bersih mukanya. Dia menganggap bahwa itu ibadah, bertaqarrub kepada Allah. Dan dia menganggap bahwa Allah mencintai hal tersebut. Atau beranggapan jika dia tidak memotong jenggotnya, dia belum menyempurnakan manasik umrah atau hajinya, maka itu bid'ah. Itu bisa membedakan, ya. Jadi memotong jenggot beranggapan itu ibadah, itu bid'ah. Seperti orang yang enggak mau makan daging, dia beranggapan bahwa ketika dia enggak makan daging itu lebih dekat dengan Allah, itu bid'ah. Karena dia beribadah, bertaqarrub kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Kata beliau, hadhihi haqiqatul bid'ah. Ini adalah hakikat bid'ah. Wa hiya an yaf'ala al-mukhalafata mutaqarriban biha ila Allah. Dia melakukan satu pelanggaran, niatnya untuk bertaqarrub kepada Allah, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan melakukan satu perbuatan yang dilarang. Memotong jenggot dilarang, tetapi dia memotongnya dengan anggapan itu ibadah, maka itu bid'ah. Bid'ah. Wasalits, yang ketiga, yahliqu lihyatahu wa huwa ya'lam annahu 'asin bidzalik fayuqirru anna halqa al-lihyati muharram wa yara fi'lahu hadha dhanban wa taqsiran. Keadaan yang ketiga, orang yang memotong jenggotnya tahu bahwa jenggot itu harus dipanjangkan,
Dia tahu bahwa dia telah bermaksiat ketika memotong jenggotnya. Dia tahu bahwa memotong jenggot itu haram, tetapi dia melakukannya dan dia melihat bahwa memotong jenggot itu adalah dosa. Maka orang ini dia asi, telah berbuat maksiat. Nah, yang ketiga ini yang paling ringan. Bukan ringan berarti enggak apa-apa, enggak. Itu sama-sama perbuatan dilarang, tapi paling ringan. Dia memotong jenggotnya, ya tahu bahwa itu menyelisihi syariat. Dia tahu bahwa memotongnya itu satu perbuatan dosa, maka dia telah bermaksiat. Tapi keadaan yang kedua, orang yang beranggapan bahwa memotong jenggot itu ibadah, maka dia terjerumus ke dalam bid'ah. Yang ketiga, terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Yang kedua, terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Yang ketiga, bisa dia kufur ketika dia menghalalkan yang haram. Kan dia menghalalkan yang haram. Ya. Nah, ini salah satu contoh. Jadi harus dibedakan. Wal bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Dan bid'ah sebagaimana yang pernah kita jelaskan lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Dan kemarin sudah kita sebutkan kenapa demikian. Walidzalika takthuru at-taubatu fi ahli al-ma'asi. Karenanya taubat itu lebih banyak dilakukan oleh ahli maksiat. Taubat itu lebih banyak dilakukan oleh ahli maksiat. Wa taqillu fi ahli al-bid'ah, dan sedikit dilakukan oleh ahli bid'ah. Sedikit ahli bid'ah yang bertaubat. Kenapa? Bagaimana dia akan bertaubat? Dia yakin perbuatannya itu benar. Dia yakin perbuatannya baik. Dia yakin perbuatannya ini ibadah. Gimana mau bertaubat? Tetapi peminum khamar tahu minum khamar itu enggak benar. Zina enggak benar. Maka dia pelakunya itu lebih mudah untuk bertaubat. Maka taubat ini lebih banyak dilakukan oleh para pelaku maksiat dan lebih sedikit dilakukan oleh ahlul bid'ah. Wa wuqu'ul muslimi fil ma'siyati duna wuqu'ihi fil bid'ah. Terjatuhnya seorang muslim dalam maksiat itu lebih ringan dibandingkan terjatuhnya dia ke dalam perbuatan bid'ah. Kita tidak sedang mengatakan bahwa maksiat itu ringan, enggak ada yang ringan. Ya, semuanya perbuatan yang diharamkan, tetapi bid'ah itu lebih besar. Karena sebab-sebab yang kita sebutkan yang beliau jelaskan tadi. Ya. Seseorang yang terjerumus ke dalam maksiat itu lebih ringan dibandingkan dengan yang terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Tapi tidak boleh kemudian penjelasan para ulama ini dijadikan sebagai upaya untuk melegalkan maksiat. Berarti mending saya dong daripada dia. Kalau saya cuma ngerokok, dia bid'ah. Enggak ada yang mending. Tidak ada yang mending, salah semua. Dan berbahaya semua bagi diri seseorang. Bisa merusak agamanya.
وإن كان يظهر للناس أن صاحب البدعة مستقيم في الظاهر من حيث المحافظة على الصلاة أو غيرها من العبادات ويرون أنه أحسن حالا من بعض المقصرين من أهل المعاصي. Sekalipun nampak bagi manusia bahwa pelaku bid'ah itu secara zahir dia lebih baik, secara zahir lebih baik karena mungkin dia menjaga salatnya, dia menjaga ibadah-ibadah yang lain, mungkin dia puasa, mungkin dia, tetapi dia terjerumus dalam perbuatan bid'ah. Dan mungkin juga manusia melihat dia lebih baik dibandingkan dengan para ahli maksiat. Ya, sekalipun demikian, tetapi tetap bahwa ketika seseorang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat itu lebih ringan, ya, dibandingkan dengan orang yang terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Kedua-duanya berat. Kedua-duanya adalah bentuk penyelisihan terhadap perintah-perintah Allah tabaraka wa taala. Jadi bukan kemudian orang membanding-bandingkan atau melegalkan kemaksiatan sehingga dia bebas berbuat maksiat, yang penting enggak berbuat bid'ah. Itu enggak benar, salah. Seorang mukmin harus berusaha untuk menjauhi semuanya. Tetapi tetap perbuatan bid'ah itu lebih berbahaya. Thumma innal bid'a qassamaha al-ulama'u ila aqsamin shatta bi'tibaratin katsira. Kemudian juga bid'ah dibagi oleh para ulama menjadi bagian-bagian yang banyak, ya, dilihat dari beberapa sisi. Jadi bid'ah itu bermacam-macam, dilihat dari beberapa sisi, ya. Jadi bid'ah tidak satu macam. Bid'ah itu tidak satu macam, dia bermacam-macam. Awalan, yang pertama, taqsimul bid'ah bi'tibari naw'iha. Pembagian bid'ah dilihat dari sisi macamnya. Pembagian bid'ah dilihat dari sisi macamnya. Wa tanqasim ila qismain. Dari sisi macamnya bid'ah itu terbagi menjadi dua. Bid'ahun i'tiqadiyah. Pertama, bid'ah yang kaitannya dengan keyakinan. Jadi bid'ah macamnya itu bid'ah keyakinan. Wa hiya al-bid'ahul muta'alliqatu bil i'tiqad, yaitu bid'ah yang berkaitan dengan keyakinan. Ka'tiqadit tashbihi fi sifatillah, seperti keyakinan penyerupaan antara sifat Allah dengan sifat manusia. Jadi menyerupakan di dalam sifat-sifat Allah, bahwa sifat-sifat Allah itu serupa dengan sifat manusia. Ini bid'ah. Tetapi dia bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang kaitannya dengan keyakinan. Atau i'tiqad at-ta'til fiha, atau meyakini ta'til, meyakini pengingkaran di dalam sifat-sifat Allah, mengingkari sifat-sifat Allah. Yang pertama seperti kaum mumatsilah, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Mereka adalah kaum mumatsilah.
Yang kedua seperti kaum Mu'attilah yang meniadakan sifat-sifat Allah, baik meniadakan sebagiannya, menetapkan sebagian yang lain seperti kaum Asy'ariyah, ataupun meniadakan semua sifat-sifat Allah seperti orang-orang Mu'tazilah, atau yang meniadakan nama dan sifat Allah seperti kaum Jahmiyah. Maka itu keyakinan-keyakinan bid'ah. Itu adalah keyakinan-keyakinan bid'ah. Atau i'tiqad ingkaril qadar, atau keyakinan pengingkaran terhadap takdir seperti orang-orang Qadariyah. Maka kita katakan itu adalah bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah yang berkaitan dengan apa? Keyakinan. أو الاعتقادات الباطلة في حق النبي عليه الصلاة والسلام. Atau tadi contoh yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Atau keyakinan-keyakinan batil tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'tiqadin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khalaqahu Allah min nurin, seperti keyakinan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diciptakan Allah dari cahaya. Ini keyakinan bid'ah. Atau min nuril arsh, atau keyakinan bahwa Nabi diciptakan dari cahaya arsy. Atau annahu khuliqal kaunu lahu, atau bahwa alam semesta ini diciptakan untuknya atau karenanya. Atau anna lahu qudratan 'ala al-khalq, atau meyakini bahwa Nabi bisa ikut serta menciptakan. Atau annahu yajuzu an yutaqarraba ilaihi bi ba'd al-ibadat min dunillah, ataupun meyakini boleh mendekatkan diri kepada Nabi dengan sebagian ibadah dari selain Allah. Itu semua adalah i'tiqad yang bid'ah. Karena enggak ada pada zaman Nabi SAW. Keyakinan seperti ini enggak ada pada zaman Nabi. Maka dia masuk dalam bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah yang berkaitan dengan keyakinan. Atau meyakini tentang keyakinan yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib, bahwa ruh orang yang sudah mati itu balik ke rumah umpamanya, setelah sekian hari dia akan balik ke rumah, makanya disediakan sesajian. Maka itu bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah yang berkaitan dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Wa min bid'il aqaid, di antara bid'ah yang berkaitan dengan akidah juga, al khata'u fil hukmi 'ala an-nasi min al muwafiqin wal mukhalifin. Kesalahan di dalam menghukumi manusia, baik dari orang-orang yang setuju dengannya ataupun yang menyelisihinya. Fa innahu yandariju fil i'tiqad as-sahih alladhi yajibu an ya'taqidahu al-muslim fi ghairihi min an-nas mi'at al-masail. Karena keyakinan yang seperti itu
itu masuk di dalam keyakinan-keyakinan yang benar yang harus diyakini oleh seorang muslim tentang orang lain dari orang-orang yang menyelisihinya ataupun yang sesuai dengannya dalam berbagai macam masalah. Nanti akan beliau jelaskan ya apa yang beliau maksudkan di sini tentang menghukumi manusia dari orang-orang yang sefaham dengan dia ataupun yang berselisih faham dengan dia. Wallahu alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.